Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohim, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Untuk bisa melaksanakan disiplin positif di sekolah, maka warga sekolah, terutama guru, harus memiliki pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, baik motivasi ekstrinsik dan intrinsik. 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai calon guru penggerak, saya tergerak untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Saya juga tergerak agar semua warga sekolah bisa menerapkan disiplin positif ini pada murid-muridnya. Disiplin positif ini selaras dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan itu hanya menuntun kodrat murid. Pendidikan itu seperti petani dalam merawat tanamannya. Tugas pendidik adalah menebalkan karakter positif yang ada pada murid. Guru harus berhamba pada murid, dan trilogi pendidikan yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Disiplin positif akan menjadi salah satu prakarsa perubahan dalam upaya mewujudkan visi guru penggerak yang sudah dicanangkan sebelumnya. Dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, calon guru penggerak akan berusaha mewujudkan disiplin positif ini, baik di kelas maupun di sekolah tempatnya bekerja. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita dalam berperilaku. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dasar dari disiplin positif ini adalah teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yang pada intinya kita tidak dapat memaksa orang lain, termasuk murid, untuk berbuat sesuatu jikalau orang tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi
karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Hal ini sesuai dengan teori motivasi yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia antara lain: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, dan poin 3 adalah motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan merupakan bentuk kontrol guru terhadap murid yang masuk dalam kategori motivasi ekstrinsik. Dalam jangka waktu tertentu, murid mungkin akan berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi ketika berhadapan dengan guru lain yang tidak memberikan perlakuan yang sama, kemungkinan mereka tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Dalam menerapkan disiplin positif, kita perlu memperhatikan posisi kontrol guru terhadap murid. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi murid ketika mereka melakukan kesalahan, yaitu: 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima, manajer. Bisa jadi dalam prakteknya penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena mungkin murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi untuk melakukan restitusi. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat tercipta lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seorang guru juga harus memahami bahwa perilaku murid pasti mempunyai alasan, yaitu untuk memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia dapat dibedakan menjadi 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Dengan memahami alasan murid melakukan sesuatu tersebut, maka solusi yang diberikan diharapkan akan lebih tepat. Langkah awal dalam membentuk disiplin positif di sekolah adalah dengan membentuk keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini akan kita gunakan ketika menangani murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi.
yaitu setelah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini merupakan kondisi yang aman bagi murid-murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menemukan hal-hal menarik dan di luar dugaan. Bahwa teori yang selama ini saya pakai, yaitu stimulus respon, kurang efektif untuk mengubah karakter murid dalam jangka panjang, karena hanya membangkitkan motivasi ekstrinsik bukan intrinsik. Selama ini saya mengira dengan memberikan pujian atau hukuman dapat membuat murid berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata malah bisa menjadi sebaliknya, bisa merusak hubungan dan menimbulkan rasa dendam. Sebelum mempelajari modul ini, pada saat membuat kesepakatan kelas, lebih dominan dari saya sebagai guru, dan murid hanya tinggal mematuhi dan lebih bersifat teknis, bukan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah mempelajari modul ini, saya akan membuat keyakinan kelas dengan melibatkan murid dalam penyusunannya dengan mengklasifikasikan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum mempelajari modul ini, saya mengira teori stimulus respon sudah cukup untuk membentuk karakter murid. Ternyata dengan dugaan teori stimulus respon merubah yang terjadi pada murid hanya dalam jangka waktu sementara atau dalam jangka waktu pendek. Sekarang saya paham bahwa untuk membentuk karakter murid dalam jangka panjang perlu dibangkitkan motivasi internal murid melalui keyakinan yang dipercayai murid. Sebelumnya saya melihat perilaku murid yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebagai orang yang salah yang harus mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Sekarang saya melihat bahwa murid melakukan hal tersebut pasti punya tujuan, dan saya bersama murid tersebut akan fokus bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Minggu kemarin, saat penilaian tengah semester, saya menghadapi anak yang menulis kata-kata kurang pantas pada nomor ujian yang ditempel di meja. Awalnya, saya melihat dia sedang dimarahi atau dinasehati dengan nada yang cukup tinggi oleh salah seorang guru. Karena guru tersebut sedang menghadapi banyak anak yang sedang meminta kartu tes
maka saya meminta izin untuk menangani anak tersebut. Pada saat saya mencoba berdialog dengan anak tersebut, ada guru yang nyeletuk, "Wah, ini guru penggerak," tapi saya tidak menghiraukannya. Saya kemudian berdialog dengan anak tersebut dan berusaha memposisikan diri saya pada posisi kontrol manajer. Alhamdulillah, tanpa perlu marah-marah, murid tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa tertantang untuk bisa menerapkan ilmu yang saya pelajari dari modul 1.4 ini. Ketika saya melihat ada murid yang dimarahi karena kesalahannya, saya merasa terpanggil untuk bisa menangani murid tersebut dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan disiplin positif, memposisikan sebagai posisi manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Saya juga terpanggil untuk mensosialisasikan disiplin positif ini kepada semua warga sekolah agar semua guru bisa memahami bagaimana seharusnya menangani murid yang bermasalah. Dari pengalaman saya tersebut, hal yang sudah baik adalah saya sudah cukup tenang tanpa marah-marah dalam menghadapi murid yang bermasalah. Adapun yang masih perlu ditingkatkan adalah perlunya latihan secara terus-menerus dalam menerapkan segitiga restitusi ini sehingga pemilihan pertanyaan-pertanyaan pemantik lebih tepat lagi. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya lebih sering pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan pemantau. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya akan berusaha memposisikan diri saya dalam posisi kontrol manager. Namun demikian, bisa juga beralih ke posisi teman atau pemantau ketika kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan restitusi. Seperti ketika pelanggarannya dilakukan banyak murid, sedangkan waktu penanganannya terbatas, dan ketika murid belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Perasaan saya sekarang jauh lebih tenang dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan dan merasa bahagia ketika dapat berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada tekanan dan perasaan disalah-salahkan. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan sebagian langkah-langkah segitiga restitusi. Tahap yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Saya biasanya menanyakan alasan murid
ketika melakukan pelanggaran, seperti alasan mengapa terlambat masuk kelas, alasan mengapa tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah perlunya pemahaman bersama segenap warga sekolah mengenai filosofi pendidikan yang berpusat pada murid seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemahaman teori tumbuh kembang anak, kemampuan guru dalam berkomunikasi, serta kemampuan guru dalam mengelola emosi. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.